warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Terima kasih sudah selalu mendukung channel kami setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah tetap mendukung channel kami sehingga sejauh ini kita dapat selalu saling kunjung dan saling support ya. Untuk teman-teman yang sering berkunjung ke sini juga insya Allah sudah paham bahwa saya pun juga sering berkeliaran ke sana untuk memberikan dukungan dan support bagi teman-teman semua, sehingga support itu saling ya, keduanya, tidak hanya salah satu. Begitu kawan, saat kesempatan kali ini mumpung masih hangat ya, kita dalam suasana tahun baru, saya tetap selalu mengawali dengan doa supaya teman-teman semua selalu mendapat kesehatan, selalu mendapat limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapatkan kemudahan dan dalam apapun, dan semoga selalu menjadi orang yang baik. Oke kawan, beberapa waktu yang lalu ya, mungkin sebagai salah satu isi dari konten yang channel kita ini adalah yang merupakan sebut saja sebagai dinamika transportasi. Nah, kenapa beberapa kali saya mengupload sebuah kecelakaan? Nah, maksud saya, sebuah tujuan dari kenapa channel ini saya buat adalah juga tujuannya adalah merupakan sebuah pencapaian sebuah keselamatan berkendara. Kenapa hal ini saya ungkapkan ya? Sebab apabila ada kesempatan, maka sebuah medan yang akan nanti kita lalui pada saat saya lewat sendiri, itu nanti akan saya review, meskipun saya bukan ahli ya, tetapi setidaknya nanti bisa kita lihat medan-medan seperti apa yang kendaraan itu lalui sebelum kecelakaan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita belajar, oh di daerah itu ternyata jalannya seperti ini, di daerah itu ternyata rawan kecelakaan, jadi kita lebih ekstra hati-hati, sehingga ke depan kita bisa mengambil posisi untuk menjadi seorang yang lebih berhati-hati lagi dalam menempuh perjalanan. Itu maksud saya. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, sebuah kecelakaan menimpa Caca Sherly yang saya juga tidak banyak mengetahui lagunya. Saya juga tahu nama itu dari kemarin berita yang heboh, adanya sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa penyanyi nasional ya, mantan anggota trio Macan ya. Kita lupakan aja siapa Caca Sherly, siapa trio Macan. Nah, kita akan mulai, maksud saya seperti ini ya kawan, kita langsung buka ke video saja. Nah, sekarang lama ini sinyalnya wifi 1, 2, 3. Nah,
Maksud saya seperti ini, kawan. Nah, dulu kalau yang Caca Sherly ini karena eh, dalam grup-grup WA itu hanya keluar waktu sekian belas detik, saya memang tidak mengupload karena eh, saya lihat itu videonya kurang kurang apa ya, kurang panjang barangkali. Tapi dulu sempat saya review ya pada saat jadi pada kecelakaan itu berada di jalur dari Ungaran ke Semarang ya. Terus dari tempat saya paling cuma setengah jam. Kemudian eh, pada saat saya kemarin berkendara dari Semarang menuju Bawen, saya sempat mengambil lokasinya ya, lokasinya di mana mobilnya dari artis tersebut sampai masuk ke apa jalan yang berlawanan arah, kurang lebih seperti ini. Kita lihat. Oke, nah ini pada konten saya sebelumnya itu, ini dari utara ya, dari utara ini sesaat kurang lebih 3-5 menit setelah masuk tol Tembalang menuju Bawen. Nah, ini ada tanjakan ya, ada tanjakan yang lumayan tinggi. Kalau dari sini sih sepertinya tidak ada tempat-tempat yang berbahaya kalau dari arah utara, karena jalannya itu meskipun naik atau turun tapi turunannya itu pandangannya atau view-nya atau view pada jalan itu sangat leluasa sekali. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah mulai tempat di mana mobil sang artisnya itu, oh saya agak lama ya. Oh, hampir. Nah, oke. Ini jembatan panjang. Nah, ini sudah mulai, kalau dari Semarang itu naik, kalau dari arah mana? Bawen itu turun. Nah, di situ nanti akan kita review di video yang kedua. Sekarang kita lihat posisi di mana mobil itu sampai melompat ke jalan sebelahnya. Nah, sudah mulai di sini. Lihat. Set. Oke, kita pause. Nggak jelas ya. Nanti teman-teman screenshot sendiri ya. Nah, aduh. Nah, ini dari arah sini ke sini ya, seberang jalan itu adalah jalan yang dilalui oleh artis tersebut bersama rombongan-rombongan yang lain yang terlibat kecelakaan. Nah, kendaraan itu sampai menerobos ini ke sini. Kemudian dia terhenti oleh bis yang jalan. Jadi amazing ya, dia bisa lompat ke sini lewat U-turn ini, kemudian dia disambar bis dari sini, kemudian TKP-nya di sini. Oke, kemudian kita lanjut video berikutnya ya. Ini kita tutup. Oke, yang video yang sebelumnya, yang sebelum konten ini. Nah, kayak ini. Sekarang kita lihat dari arah di mana kita
sesuai dengan arah dari artis tersebut. Jadi dari arah Ungaran, dari arah mana? Dari arah Bawen atau dari arah Solotigo, dari arah timur, dari arah Surabaya. Oke, kita buka. Ini tadi teman-teman simak sebelum saya mereview. Oke, nah ini kita dari arah Solo, ini KM 433. Nah, dari arah Bawen itu datar, ya. Dari arah Bawen datar. Nah, kemudian ini mulai KM 433 turun ke bawah, ini turunan yang sangat tajam. Turunan yang sangat tajam. Yes, pemandangannya indah kawan. Tapi saat apa ya? Saat kita lalai ya sudah. Ya sudahlah. Oke, nah tuh. Ini turunan tajam sekali. Oke. Tuh, ya kan? Nah, tuh ada bekas laka juga. Nggak tahu apa itu. Saya nggak tahu. Barusan ada garis putih itu, ada bekas laka juga. Di sini banyak kecelakaan. Ada garis putih kalau silang itu meninggal, ya, garis putih. Kan kalau ada gambar mobil atau apa itu, nah dia di sini turun terus. Nah, oke, stop. Oke kawan. Nah, ini pada saat turun itu dia menikung. Oke. Dia menikung di sini. Di sini kalau kecepatan tinggi itu sangat bahaya sekali, apalagi ada angin yang datang dari sini, kemudian ada semacam turbulen gitu, maka mobilnya bergoyang. Oke, lanjut. Nah, biasanya kalau mobil yang cc-nya tinggi itu di sini stop. Nah, kita lihat di pertama ini ada rambu-rambu penunjuk. Sorry kawan. Maaf pakai aplikasi gratisan ya, perekam layarnya. Oke, jadi ini ada rambu-rambu penunjuk lajur darurat. Semestinya kalau dia ada rem blong itu dia bisa masuk ke jalur penyelamat ini, ya. Ini pelang keluar exit Ungaran, ini ke Semarang, Jakarta. Lanjut. Oke, ini masih turun dan berbelok, ya. Biasanya di sini mobil kecepatan ini, saya berharap sebenarnya ada hujan deras, sehingga waktu itu saya akan mencari tempat sepi untuk melakukan pengereman darurat. Apakah mobil itu tergelincir atau tidak? Tapi ternyata hujan rintik-rintik ya. Jadi saya tadinya seperti itu supaya bisa membuktikan bahwa jalan ini bahaya atau tidak. Stop. Nah, di KM 430 itu 430, sekian itu ada penyelamat juga. Jadi semestinya kalau mobil si artis ini blong atau gimana, dia bisa masuk sini, ya, bisa masuk sini. Dan truknya juga kalau blong bisa masuk sini. Ternyata tidak kan. Jadi mereka lanjut, berarti dia tidak ada masalah dengan pengereman. Oke, lanjut. Oke, saya stop. Saya berjalan pada kecepatan 80 km per jam, ya. 80 km per jam. Jadi biasanya saya di sini 100 km per jam saya. Kalau pada saat tidak hujan, itu pun masih disalip dengan mobil-mobil yang Fortuner atau mobil-mobil yang istilahnya high class gitu, wes gitu. Stop. Oke, kawan. Nah, ini adalah akhir atau ending dari turunan, ya, di mana sebelah kiri itu kita berbelok ke Ungaran exit, kemudian lurus kita ke Semarang atau Jakarta. Nah,
saat di sini itu orang lalai, ya, orang lalai. Begitu orang lalai, nah sesaat sebelum turunan di mana Charlie Angel, di mana Caca Shirley itu turun, itu ada sedikit naik yang bergabung dengan jalan masuk tol dari Ungaran. Oke, lanjut. Oke, ini hampir turunan bawah ya. Oke, nah coba kita lihat set top. Nah, di sini kita agak berbelok, ini sudah agak naik. Nah, jalan yang agak naik ini memancing si sopir untuk menambah kecepatan, ya. Dari tadinya yang turun itu hanya 80 atau 100, itu biasanya orang menambah kecepatan. Ini agak landai ya, tapi ini jalur semacam tipuan. Jadi di mana driver itu ini ini jalur masuk dari Ungaran ya. Oke. Stop. Oke ya. Di sini kelihatan naik sedikit. Jadi dia naik sedikit sampai sini. Ya, setelah tadi turun tajam naik sedikit, si sopir akan menambah kecepatan. Pasti menambah kecepatan. Bahkan mungkin agak sedikit zigzag. Karena agak ramai, mungkin kiri, mungkin kanan. Nah, di situ kadang si driver itu merasa lalai. Ya. Nah, oke. Nah, ini agak nanjak kan ya, agak nanjak. Nah, si sopir di sini akan terus memacu kendaraannya. Oke. Nah, apalagi waktu itu kejadian stop. Nah, kita lihat mobil Avanza. Di sini apa yang saya bicarakan terbukti bahwa di sini banyak zigzag karena tertipu dengan adanya jalur agak nanjak ini. Dari tadinya turun, kemudian agak naik sedikit, itu orang cenderung mencari jalan dan memacu kendaraannya. Ini Avanza ini, atau Xenia ya, Avanza ini memotong saya secara paksa. Jarak antara dia dengan mobil saya itu paling tidak hanya dua gini. Ya. Kalau sopir yang tidak handle atau tidak pengalaman, dia akan mengerem mendadak. Waktu itu saya memutuskan untuk tidak mengerem mendadak. Karena apa? Kalau saya mengerem mendadak, nanti belakang saya juga mengulang dari kejadian Shirley, nanti akan ada tabrakan beruntun. Makanya kawan-kawan kalau dipotong seperti ini di tol, ya, kalau jarak ini si pemotong ini masih aman dan dia tidak melakukan pengereman, tidak usah direm. Oke, lanjut. Kita lihat ekstrim dia. Nah, dia ekstrim memotong saya. Tapi saya biarkan saja. Ini platnya B atau mana ini? Jadi memang kalau tradisi kalau mudik atau balik itu biasanya plat-plat luar kota itu agak sedikit semrawut jalannya. Oke. Nah, lihat kan semuanya di situ sangat memacu kendaraannya. Ini rest area Ungaran ya. Stop. Ini rest area Ungaran. Nah, titik di sini adalah titik peak di mana yang nanjak sedikit tadi itu adalah batas ya. Nanti yang nanjaknya berakhir kemudian turun di mana nanti ada kejadian itu. Oke, ini rest area Ungaran, maju sedikit. Nah, ini di sini orang cenderung di sini nanti dia masih dalam kecepatan tinggi, ya. Cenderung dia masih dalam kecepatan tinggi, ya. Nah, banyak melakukan pengereman secara mendadak di sini, ya, karena dia masih lanjut menurun. Nah, disinilah tempat si artis itu kecelakaan. Nah, ya kan, menurun terus, sama dengan yang tadi kita review, sama persis. Nah, kita stop. Di sini tempat kejadian Caca Shirley. Nah, konten yang besok akan kita review ya. Saya akan mencari video-video ya yang ada kejadiannya dengan Caca Shirley. Nanti akan kita ulas, mohon maaf untuk Bapak yang terkait bahwa analisa saya tidak bermaksud mengganggu apapun. Saya hanya ingin mereview sesuatu yang berhubungan dengan jalan. Jadi kalau ada pun dengan hukum saya betul-betul tidak tahu, tapi kalau jalan ini akan kita review secara detail ya, karena jalan-jalan itu
Kita tidak bisa melihat kasus dari suatu A ke B saja atau ke C gitu. Jadi kasus itu kadang seperti ini kan sih, secara serius di sini dia ada banyak kendaraan di sini, 1, 2, 3, 4, kemudian si truk itu ke sini, gitu, dia di sini, jatuh di sini. Kemudian, nah besok akan kita selidiki bagaimana si Caca Shirley ini bisa sampai belok kanan itu, ya. Apakah saya akan mencari data, apakah si sopir itu mengantuk atau dia menghindar dari rem-reman yang tadi seperti pada saat saya di detik sebelumnya itu dipotong oleh si Avanza ini. Oke, kawan. Terima kasih ya, itu review sederhana. Jadi untuk belajar kita saja supaya kita sangat menghargai apa itu arti sebuah keamanan di jalan raya, terutama di jalan tol, karena orang lain ya yang hati-hati bisa celaka karena kita yang tidak berhati-hati. Kawan, terima kasih. Selalu sehat, selalu semangat, dan tetap berjuang untuk hidup. Semoga teman-teman selalu mudah mencari rezeki. Satu lagi, teman-teman selalu menjadi orang yang baik. Terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.